Silakan, silakan bertanya. Ini ada dari Ibu Elia Biring. Kembali pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus mengizinkan hukuman mati gitu? Apakah Tuhan Yesus mengizinkan hukuman mati? Ya, seringkali kita berkata bahwa orang Kristen itu tidak boleh menghukum mati itu, ya, karena dasarnya kan pengampunan, mengampuni. Tetapi kalau kita lihat dari Alkitab, ternyata Tuhan Yesus mengizinkan hukuman mati, ya, diizinkan. Kenapa Tuhan Yesus mengizinkan? Coba mungkin Bapak narasumber menjelaskannya. Mungkin kayak masih mengawang mungkin di pikiran. Ketika mendengar hal mungkin Tuhan Yesus mengizinkan adanya hukuman mati. Ya. Yesus mengizinkan hukum mati. Dan Yesus perintahkan. Laksanakan, kata Yesus. Ya, dapat kita lihat, ya, dalam Yohanes pasal 8. Dalam Yohanes pasal 8, ya, di mana di sana kita tahu ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu orang banyak mengatakan waktu dibawa kepada Yesus, dia berkata, ya, dalam hukum Taurat, coba baca dulu aja. Yohanes 8 ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Iya. Jadi yang punya Facebook silakan di-share ya, dibagikan. Ya, dibagikan ke Facebook kalian supaya juga yang lain bisa ikut menonton. Bisa di-share juga ke grup-grup kalian, ke keluarga juga boleh. Jadi di situ kita lihat Yesus itu bilang begini. Siapa? Di antara kamu yang tidak berdosa. Di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Jadi disuruh lempar. Ayo silakan dilempar. Ayo silakan dihukum mati. Perempuan yang kedapatan berzina ini, silakan dihukum. Karena waktu itu hukumannya ada dirajam atau dilempar mati, dilempar batu sampai mati. Silakan, monggo, silakan. Nah, itu loh kata Tuhan Yesus. Jadi di situ kita lihat Yesus itu mengizinkan. Silakan. Tetapi ada syaratnya. Jangan lupa syaratnya. Syaratnya itu ialah tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama melakukan. Nah, kita lihat waktu eksekusi sudah diizinkan, ternyata satu-satu mundur dan hilang. Mulai daripada yang tua sampai terakhir yang tinggal muda, dan akhirnya tinggal Yesus. Tinggal Yesus. Lalu karena Yesus yang tinggal, maka Yesus pun berkata, baca. Jawabnya, hai perempuan, di manakah mereka? Ayat yang ke-10. Di mana mereka? Terus? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak adakah yang seorang menghukum engkau? Karena hukuman silakan dilaksanakan, silakan dieksekusi, kata Tuhan Yesus. Terus? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Tidak ada. Terus? Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus pun tidak mau menghukum. Karena Yesus datang bukan untuk menghukum, tapi membawa kasih karunia, pengampunan. Ya, sehingga Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Di situ kita lihat bahwa Yesus itu mengizinkan, silakan. Karena Yesus itu tunduk kepada peraturan. Ya, Yesus itu tunduk kepada peraturan. Kita pun sebagai anak Tuhan disuruh untuk taat dan patuh kepada pemerintah.
kepada peraturan pemerintah, kepada undang-undang. Ya, kalau Pak Sambo memang harus dihukum, ya silakan. Tapi kita akan bersuara, menyerukan, berharap, berdoa supaya jangan ada hukuman mati. Ya, saya bukan orang-orangnya Pak Sambo, saya nggak kenal Pak Sambo, nggak kenal saya. Cuma saya sebagai hamba Tuhan, ya menginginkan yang terbaik, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bertobat. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi jelas sekali sesungguhnya memang dalam Roma 13 ayat 1. ya, ayat 1. Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Iya, jadi pemerintah itu juga hamba Tuhan. Dan dia dipercayakan Tuhan menyandang pedang. Pedang itu kan berbicara tebas menebas. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa Yesus itu, Tuhan Yesus tidak melarang, mempersilahkan waktu itu, tetapi dengan catatan siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama melakukannya. Ternyata semua orang sudah berdosa. Ya, semua orang telah berdosa, sehingga tidak ada yang berani melakukannya. Dan Yesus tidak berdosa, dia bisa melakukannya, tetapi Yesus datang bukan untuk menghukum pada waktu itu. Ya, nanti akan ada waktunya, ya penghakiman. Jadi tidak datang untuk menghukum, tapi datang untuk menyelamatkan dengan satu pesan, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Ya. Ayo, ada pertanyaan silakan.